Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junita Maharani dari kelas 12 ADP 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang proses produksi massal. Pengertian proses produksi massal yaitu suatu kegiatan yang menggabungkan berbagai faktor produksi yang ada dalam upaya menciptakan suatu produk, baik itu barang atau jasa yang memiliki manfaat bagi konsumennya. Adapun tujuan proses produksi sebagai berikut, yaitu yang pertama, untuk menghasilkan suatu produk, barang atau jasa. Yang kedua, untuk menjaga keberlangsungan hidup suatu produk. Yang ketiga, memberikan nilai tambah atau value suatu produk. Yang keempat, mendapatkan keuntungan sehingga tercapainya kemakmuran yang diinginkan. Yang kelima, mengganti produk rusak, kadaluarsa atau yang telah rusak. Dan yang keenam, memenuhi permintaan pasar. Proses produksi massal memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu berdasarkan proses, yang kedua berdasarkan sifat, yang ketiga berdasarkan jangka waktu. Yang pertama yang mau kita bahas yaitu berdasarkan proses. Berdasarkan proses dibagi menjadi dua, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Proses produksi secara langsung ini mencangkup produksi primer dan sekunder. Produksi primer yaitu produksi yang diambil dari alam, sedangkan produksi sekunder yaitu produksi dengan menambahkan nilai lebih pada suatu barang, contohnya kayu yang diubah menjadi rumah. Yang kedua yaitu secara tidak langsung. Secara tidak langsung yaitu kegiatan produksi dengan menambahkan hasil dari keahlian atau jasa, misalnya jasa montir atau jasa kesehatan. Yang kedua yaitu berdasarkan sifat. Berdasarkan sifat dibagi menjadi 4, yaitu proses ekstraktif, proses analitik, proses fabrikasi, dan proses sintetik. Yang pertama, proses ekstraktif yaitu kegiatan produksi yang mengambil produk secara langsung. Yang kedua, proses analitik yaitu kegiatan produksi yang memisahkan suatu produk menjadi lebih banyak. Yang ketiga, proses fabrikasi yaitu suatu kegiatan mengubah suatu bahan baku menjadi suatu produk yang baku. Yang keempat yaitu proses sintetik, kegiatan menggabungkan beberapa bahan menjadi suatu bentuk produk. Yang ketiga yaitu berdasarkan jangka waktu. Berdasarkan jangka waktu dibagi menjadi dua, yaitu produksi terus-menerus dan produksi terputus-putus. Produksi terus-menerus yaitu suatu kegiatan produksi yang memakai berbagai fasilitas untuk menciptakan suatu produk secara terus-menerus. Sedangkan produksi secara terputus-putus yaitu produksi yang kegiatannya berjalan dilakukan tidak setiap saat, tergantung musim, pesanan atau faktor lainnya.